Terdengar, Kakak. Wida dan Masinya, saya izin melakukan presentasi sekarang ya. Oke, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kearsipan, Bapak Maulana Amirul Adha MPD dan Ibu Wida Aristanti MAP, dan kepada Masinya yang telah hadir di Zoom ini, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3. Boleh di next slide. Di sini, oke, sebelum melakukan presentasi, langkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Amiluddin Lesmana, yang kedua ada Fatin, yang ketiga ada Hilma, yang keempat ada saya sendiri, yang keenam yang keenam ada Yuda, yang yang kelima ada Yuda, yang keenam ada Nadia Nurfazira, tujuh ada Nara, kedelapan ada Utami. Boleh di next slide. Oke, baiknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih, San. Izin melanjutkan di sini untuk yang pertama itu ada definisi arsip, di mana kita tahu arsip ini merupakan rekaman atau dokumen yang menyimpan informasi penting gitu. Jadi arsip itu tuh medianya baik dalam bentuk fisik maupun digital. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 itu, arsip ini tuh mencangkup dari berbagai bentuk media yang dihasilkan oleh lembaga atau individu sebagai bukti kegiatan dan peristiwa yang telah dilakukan. Boleh gitu. Nah, lalu eh, kenapa sih arsip itu penting untuk dirawat? Nah, di sini tuh pentingnya ada pentingnya perawatan arsip di mana kearsipan ini tuh berperan penting sebagai pusat ingatan atau sumber informasi di arsipnya dan alat pengawasan yang mendukung analisis kebijakan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban di sebuah institusi organisasi. Baik arsip fisik maupun digital itu tuh masing-masing tuh memiliki nilai yang sangat berharga karena kan arsip itu kan merupakan suatu dokumen ya yang sangat penting untuk suatu organisasi. Jadi secara fisik maupun digital arsip itu tuh mempunyai nilai gitu sehingga pemeliharaan dan perlindungannya itu tuh sangat mutlak diperlukan untuk mencegah kehilangan informasi dan ancaman pemalsuan dari dokumen tersebut. Karena mengingat pentingnya arsip ini tuh sebagai bahan pertanggungjawaban nasional. Boleh di next. Baik, untuk perawatan arsip fisik akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, berikutnya yaitu perawatan arsip fisik. Yang pertama dapat dilakukan dengan melakukan penyimpanan yang tepat. Misalnya menggunakan bahan yang berkualitas, yaitu memilih bahan penyimpanan yang tidak mengandung asam seperti folder dan kotak arsip yang dirancang khusus untuk menyimpan dalam jangka panjang. Yang kedua, yaitu ruang penyimpanan yang ideal. Simpan arsip di tempat yang kering, sejuk, dan terlindung dari paparan sinar matahari langsung. Untuk suhu ideal ruangan penyimpanan arsip itu berkisar antara 18 sampai 22 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan sekitar 30 sampai 50%. Yang kedua, penanganan yang hati-hati. Misalnya dengan mencuci tangan sebelum menyentuh arsip. Pastikan tangan kita bersih dan kering sebelum menangani dokumen untuk menghindari kerusakan arsip. Terus gunakan sarung tangan. Untuk dokumen yang sangat berharga atau sangat sensitif, kita dapat menggunakan sarung tangan untuk perlindungan terhadap arsip yang sangat penting. Yang ketiga, pengendalian lingkungan. Memastikan sistem ventilasi dengan baik, yaitu memastikan ruang penyimpanan arsip memiliki sirkulasi udara yang baik untuk mencegah kelembapan. Dan dapat juga menggunakan dehumidifier, yaitu alat yang
dirancang khusus untuk menjaga kelembapan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan berkala. Misalnya melakukan inspeksi rutin atau pemeriksaan berkala terhadap kondisi arsip untuk mendeteksi tanda-tanda kerusakan atau serangan oleh hama. Selanjutnya, melakukan perbaikan segera. Nah, jika sudah ditemukan tanda-tanda kerusakan pada arsip, melakukan perbaikan segera untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Next slide. Nah, berikutnya cara pencegahan kerusakan terhadap arsip fisik. Sebelumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi rusakan arsip, yaitu seperti kelembapan yang tinggi, suhu ekstrim, cahaya matahari langsung, hama, atau penanganan yang tidak hati-hati. Nah, untuk itu cara penanganan kerusakan arsip untuk mencegah kerusakan pada arsip fisik dapat dilakukan dengan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu kontrol lingkungan. Pertahankan suhu dan kelembapan dalam rentang ideal dengan menggunakan alat pengukur dan pengatur suhu atau pengatur kelembapan. Yang kedua, penyimpanan yang aman. Menggunakan rak penyimpanan yang kokoh dan tidak terlalu tinggi untuk menghindari tumpukan berlebih yang dimana dapat menyebabkan kerusakan pada arsip. Yang ketiga, melakukan pelatihan staf. Memberikan pelatihan kepada staf tentang cara menangani dan juga merawat arsip dengan benar untuk mengurangi resiko human error. Nah, yang keempat, penggunaan teknologi. Kita juga harus mempertimbangkan digitalisasi arsip yang mana itu menjadi hal yang penting untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan memudahkan terhadap aksesibilitas. Yang kelima, pencegahan hama. Melakukan tindakan pencegahan terhadap hama dengan cara menjaga kebersihan ruangan dan juga menggunakan pembasmi hama jika diperlukan. Next slide. Nah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perawatan arsip digital. Nah, jadi pemeliharaan arsip digital itu bertujuan untuk menjaga integritas, keamanan, dan juga aksesibilitas data melalui perlindungan dari ancaman, perawatan perangkat, serta prosedur operasional yang sistematis. Nah, untuk mencapai hal tersebut, ada tiga tahap yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan menerapkan prosedur operasional standar atau POS. Nah, POS ini tuh berperan penting dalam melindungi arsip digital dari akses yang tidak sah. Jadi, dengan menerapkan POS ini tuh pihak-pihak yang punya otoritas aja yang bisa mengakses data. Terus juga POS memastikan data dilindungi dengan enkripsi serta penguncian. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan perangkat keras. Nah, perangkat keras seperti komputer, server, hard drive, atau media penyimpanan lainnya itu perlu dirawat secara rutin. Nah, pemeriksaan berkala juga memastikan tidak ada kerusakan fisik yang dapat membahayakan data. Nah, selain itu juga pembaruan perangkat keras juga diperlukan jika teknologi yang digunakan itu udah tidak mendukung kebutuhan penyimpanan ataupun akses data. Nah, hal ini penting untuk menjaga perangkat tetap dalam kondisi optimal sehingga resiko kehilangan arsip itu bisa diminimalkan. Dan yang terakhir itu perawatan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola arsip ini harus selalu diperbarui agar kompatibel dengan teknologi terbaru. Terus juga pembaruan ini nggak hanya untuk memperbaiki kelemahan ataupun bug, tetapi juga menambah fitur keamanan dan juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data. Dengan perangkat lunak yang diperbarui, pengguna juga dapat menghindari gangguan teknis yang mungkin terjadi saat mengakses arsip digital. Nah, ketiga aspek ini tuh harus terus dijalankan secara berkelanjutan untuk memastikan arsip digital tetap aman, tahan lama, dan juga dapat diakses dengan mudah
oleh pihak yang berwenang dan kapan saja waktu diperlukan. Gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu cara pencegahan kerusakan arsip digital. Nah, yang pertama itu penggunaan perangkat yang sesuai. Nah, jadi pastikan perangkat komputer, laptop, atau flash disk yang digunakan itu sesuai dengan panduannya. Pemakaian yang benar tuh nggak hanya mencegah kerusakan, tapi juga memastikan perangkat dapat berfungsi dalam jangka yang panjang. Nah, jangan lupa juga untuk rutin membersihkan perangkat dari debu dan juga mematikan perangkat dengan cara yang benar untuk selalu menjaga performanya. Yang kedua itu menggunakan perangkat lunak yang asli. Nah, jadi selalu gunakan perangkat lunak yang resmi karena software bajakan ini sering banget mengandung virus atau malware yang dapat membahayakan data. Nah, selain itu juga perangkat lunak asli itu lebih stabil, terus juga mendapatkan pembaruan rutin dan dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan yang mendukung pengelolaan arsip digital secara maksimal. Nah, yang ketiga itu rutin melakukan cadangan data gitu ya, atau backup data. Nah, melakukan cadangan data secara berkala tuh bisa dilakuin setiap minggu atau bulan, tergantung seberapa sering data diperbarui. Nah, pencadangan data ini bisa dilakukan secara manual ke perangkat penyimpanan eksternal atau otomatis ke cloud storage. Nah, dengan cara ini, kalau semisal ada kerusakan perangkat ataupun kehilangan data, kita masih punya salinan data yang aman. Dan yang terakhir itu penyimpanan di lokasi di tempat yang aman. Penyimpanan di lokasi yang aman. Nah, pastikan media penyimpanan itu disimpan di lokasi yang aman dari resiko fisik. Terus juga hindari tempat yang terkena medan magnet, terus debu, suhu tinggi, ataupun kelembapan yang bisa merusak perangkat penyimpanan. Nah, lokasi penyimpanan yang stabil ini juga membantu menjaga keawetan media dan data yang tersimpan di dalamnya. Nah, dengan langkah-langkah ini, arsip digital itu akan tetap terjaga keamanannya, terus juga mudah diakses dan siap digunakan kapan saja tanpa ada resiko kehilangan ataupun kerusakan data. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya itu ada perawatan arsip berdasarkan jenisnya. Jadi di sini terdapat kurang lebih ada 5 perawatan arsip yang berdasarkan jenisnya, di mana setiap jenis arsip ini memerlukan cara perawatan yang berbeda pula. Perawatan arsip yang sesuai dengan jenisnya akan membantu menjaga kondisi arsip dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang pertama itu ada arsip dinamis, arsip statis, arsip media khusus. Yang keempat itu ada arsip digital, dan yang terakhir itu ada arsip keluarga. Yang pertama ada arsip dinamis. Arsip dinamis itu yang digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari, seperti dokumen administrasi atau keuangan. Perawatan arsip dinamis melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama itu ada pemberkasan arsip aktif, yang dimana arsip aktif itu dirapikan dan disusun dalam sistem pemberkasan berdasarkan klasifikasi arsip untuk menata fisik arsip dan juga menyusun informasi arsip serta pembuatan daftar arsip yang aktif. Lalu yang kedua itu penyimpanan dapat dilakukan dengan menggunakan folder, sekat atau guide, dan juga filing kabinet untuk memastikan bahwa keamanan dan juga memudahkan aksesibilitas. Yang ketiga itu ada arsip di atas secara logis, ditata secara logis dan sistematis menggunakan huruf, nomor, atau kombinasi keduanya sebagai identitas arsip. Lalu penyimpanan dilakukan di unit pengolah yang bertugas mengelola arsip aktif. Dan yang terakhir itu, arsip penting dapat diubah ke media digital atau berbentuk soft copy untuk keamanan dan kemudahan akses sambil tetap mempertahankan arsip fisiknya. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya ada arsip statis. Arsip statis itu arsip yang sudah habis retensinya, memiliki nilai guna dalam kesejahteraan dan telah ditetapkan
untuk disimpan secara permanen. Arsip statis itu nggak lagi digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional, tetapi tetap dipertahankan karena nilai informasinya yang penting untuk kepentingan sejarah, hukum, atau kebijakan publik. Contohnya itu kayak akte pendirian perusahaan, catatan sejarah, laporan tahunan keuangan. Nah, cara perawatannya itu yang pertama menyimpan di ruang arsip dengan kontrol suhu dan kelembapan yang tepat. Yang kedua ada melakukan digitalisasi arsip untuk menghindari kerusakan fisik. Dan yang terakhir ada melakukan fumigasi atau pembasmian serangga jika terdapat risiko kerusakan akibat serangga. Boleh next slide? Boleh next slide? Selanjutnya ada arsip media khusus. Arsip dalam bentuk fisik khusus atau non-tekstual seperti foto, video, atau rekaman suara. Cara perawatannya untuk arsip foto itu menggunakan album khusus untuk menyimpan foto. Terus pastikan foto tidak bersentuhan langsung satu sama lain untuk menghindari kerusakan. Hindari juga paparan sinar langsung dari matahari. Yang kedua, menjaga kebersihan arsip. Misalnya dengan tidak menyentuh secara langsung dengan tangan yang kotor. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah kerusakan fisik. Yang terakhir ada pastikan arsip disimpan dalam wadah yang aman serta terhindar dari debu dan kotoran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, yang keempat ini ada arsip digital. Kita perlu tahu bahwa arsip digital ini arsip yang dokumen yang disimpan dalam bentuk format elektronik. Nah, agar datanya tetap aman dan bisa diakses kapan saja, kita harus melakukan hal berikut. Yang pertama, itu kita harus backup rutin ke server atau cloud storage. Nah, ini berarti kita simpan salinan file ke server atau penyimpanan awan ke cloud secara berkala untuk menghindari kehilangan data. Yang kedua ada penerapan enkripsi untuk keamanan data. Jadi filenya ini harus dilindungi dengan kata sandi atau teknologi keamanan supaya tidak mudah diakses orang yang tidak berhak. Yang ketiga, memperbarui format agar tetap bisa digunakan dengan perangkat lunak terbaru. Nah, pembaruan format ini sama aja kayak kalau ada teknologi baru, nah kita harus mengubah format filenya supaya tetap kompatibel dengan perangkat terkini. Yang kelima ada arsip keluarga. Arsip keluarga itu dokumen penting seperti akte lahir, kartu keluarga, terus sertifikat rumah. Biasanya tuh perawatannya meliputi yang pertama penyimpanan di tempat yang tahan air dan api. Berarti kita harus simpan di tempat yang tahan air dan api, misalnya di dalam berangkas. Kedua ada diberi label untuk memudahkan pencarian. Biasanya filenya ini diberi tanda pada map atau kotak agar mudah ditemukan saat kita membutuhkannya. Yang ketiga, ada digitalisasi sebagai salinan cadangan. Nah, dokumennya ini perlu dipindai karena penting untuk membuat salinan cadangan dalam bentuk digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next slide. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah etika dan kebijakan dalam perawatan arsip. Jadi etika dan kebijakan dalam perawatan arsip ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan arsip yang dilakukan dengan cara yang sah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan arsip ini. Pertama adalah keamanan kerahasiaan arsip, di mana pengelola arsip harus memastikan bahwa arsip yang baik, yang bersifat fisik maupun digital, dilindungi dengan baik. Arsip yang mengandung informasi sensitif atau pribadi harus disimpan dengan cara yang aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan arsip. Jadi arsip ini harus dipelihara
Untuk mencegah kerusakan, seperti tadi arsip fisik yang harus memperhatikan suhu ideal di sekitar 18-22 derajat dan tingkat kelembapan 30-50%. Lalu ada juga arsip digital yang harus dilarang menggunakan aplikasi bajakan untuk mengolahnya. Lalu pengolahan akses. Akses terhadap arsip harus dibatasi hanya kepada individu yang diberi hak akses guna menjaga integritas dan kerahasiaan arsip, terutama yang berkaitan dengan informasi pribadi atau legal. Lalu ada juga penghancuran arsip. Arsip yang sudah jadi relevan atau diperlukan harus dihancurkan dengan cara yang aman, mengikuti prosedur yang tepat untuk mencegah kebocoran informasi. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk materi ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itu adalah pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai perawatan arsip. Sampai sini apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, di sini yang pertama udah ada Mutia. Mutia, boleh silakan langsung diberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mau apresiasi dulu untuk kelompok yang bersama Pak Pari itu udah bagus banget ya. Uh, Pemaparannya juga udah cukup detail juga. Izin bertanya ya. Tadi, tadi kan kita ngebahas nih tentang gimana kalau misal cara pencegahannya. Tapi kalau misalkan kan sekarang lagi sering banget hujan ya. Terus kalau misalnya terjadi banjir nih. Terus banyak arsip-arsip tuh kayak dokumen-dokumen tuh banyak terkena banjir gitu. Nah, bagaimana sih cara kita itu memastikan kalau misalkan keamanan arsip yang sifatnya rahasia atau secret document itu eh, kita memastikan kalau arsip itu tuh aman gitu kalau bersifat rahasia. Jadi dalam proses perawatan atau restorasinya. Dalam proses perawatan atau restorasinya. Jadi, soalnya nih, kan em, lagi hujan nih, banjir ya kan, terus dokumennya tuh terkena banjirnya. Nah, bagaimana cara kita memastikan kalau arsip itu yang bersifat rahasia itu eh, aman gitu? Apakah dimengerti pertanyaannya? Maaf ya muter-muter. Oke, Mutia, untuk pertanyaan kita tampung aja ya. Nanti misalkan ada yang kita belum jelas, nanti kita tanya lagi pertanyaannya. Oke. Untuk selanjutnya ada Nia. Nia, boleh langsung saja diberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin tanya, tadi kan udah dijelasin ya ada inspeksi kondisi arsip. Nah, itu tuh gimana sih prosesnya dan seberapa sering inspeksi tersebut dilakukan? Apakah jelas? Oke, baik. Jelas, Nia. Makasih atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada Rizkia Amira Alivia. Boleh untuk pada Rizkia langsung saja diberikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan presenter udah ngejelasin ya kalau di pemeliharaan perangkat lunak itu harus selalu kompatibel dengan versi terbaru.
Ya, dari software itu. Nah, tapi kadang perangkat komputer kita itu yang suka nggak kompatibel. Jadi misalnya kayak kalau misalnya kita mau kompatibel dengan versi terbaru, kita harus upgrade komputer kita atau apa namanya perangkat keras kita. Nah, itu solusinya bagaimana ya? Apakah kita harus balik lagi aja ke penyimpanan secara manual atau fisik atau bagaimana? Apakah jelas pertanyaannya? Cukup jelas Rizky ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Bapak, Ibu izin bertanya, ini untuk pertanyaannya kita tampung dulu atau gimana ya? Boleh kalian diskusi dulu nih, terus kita lanjut sama kelompok selanjutnya gitu gimana? Oke, baik. Boleh Ibu. Boleh Terima kasih. ditutup, Mas Isan. Oke, untuk kelompok selanjutnya bisa bersiap-siap ya untuk melakukan presentasi. Oke, terima kasih Ibu. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, kami tampung terlebih dahulu dan akan kami jawab setelah kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat, dosen mengampu mata kuliah Manajemen Kearsipan, Pak Maulana Amirul Ada, terus juga Ibu Wida Ristanti, dan eh, Pak Adi Faril. Kami dari kelompok 5, Program Studi Administrasi Perkantoran Digital, kelas B, Angkatan 2023, pada hari ini akan membawakan materi terkait kearsipan digital. Boleh di next slide. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Terdiri dari saya sendiri, Ranita Rosaria, lalu ada Ruth Damayanti, ada Abrar, ada Firly, ada Husnu, ada Nita, terus ada Bella, sama ada Luis. Boleh tolong di next slide. Jadi cakupan yang akan kita bahas pada PPT yang sudah ditampilkan pada saat ini yaitu terkait yang pertama adalah latar belakang, terus juga rumusan masalah, tujuan, pengertian kearsipan digital, terus juga ada dasar perundang-undangan dari kearsipan digital, terus juga ada penjelasan terkait alat yang digunakan dalam kearsipan digital, proses kearsipan digital, kelebihan dan kekurangan kearsipan digital, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang akan dipaparkan oleh rekan kelompok 5 yang lainnya. Iya,
suaranya terputus-putus. Kakak Nita, suaranya terputus-putus. Nggak kedengeran. khawatir keamanan data. Untuk mengatasi ini, bukan pelatihan pegawai langkah-langkah yang pasti dilakukan sistem digital dapat dilakukan secara efektif di Indonesia. Akan dimamerkan saya. Oke, berikutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab juga oleh kelompok kami, itu ada yang pertama, apa yang dimaksud dengan kearsipan digital dan bagaimana penerapannya dalam pengelolaan arsip di era digital. Lalu pertanyaan kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan kearsipan digital di sektor pendidikan dan pemerintahan. Lalu yang ketiga, langkah-langkah apa langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan kearsipan digital di Indonesia. Berikutnya tujuan dari presentasi kami adalah yang pertama menjelaskan konsep kearsipan digital serta proses pengelolaan dokumen menggunakan teknologi informasi. Lalu yang kedua mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan kearsipan digital, terutama di sektor pendidikan dan pemerintahan. Lalu yang terakhir, mengusulkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan implementasi kearsipan digital di Indonesia. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini kita mau ngebahas tentang dari awal dulu yaitu pengertian kearsipan digital. Jadi di sini sebenarnya ada 5 pendapat ahli yang udah dikutip. Kurang lebih yang pertama itu diambil dari O'Connor. Kurang lebihnya tuh dia ngasih tahu kalau kearsipan digital nih basicnya sama aja kayak melakukan pengarsipan. Cuma yang ngebedain itu kearsipan digital ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sedangkan menurut Yahya Ahmad, kearsipan digital ini itu suatu hal yang memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam melakukan kegiatan pengarsipan. Sedangkan menurut Sahriani, eh, arsipan digital ini merupakan sekumpulan arsip yang emang tersimpan dalam bentuk digital. Lalu next slide. Nah, terus kalau menurut Erwin Suwardi, kearsipan digital ini kurang lebih eh, sama aja melakukan pengarsipan dengan menggunakan sistem berbasis komputer dan jaringan digital. Itu kalau menurut Erwin Wardi. Nah, yang terakhir pendapat lagi menurut Rama dikutip dari tahun 2015. Kalau menurut dia ini, kearsipan digital merupakan kegiatan yang melibatkan eh, aktivitas pengarsipan lah ya, pokoknya kayak gitu. Nah, highlightnya itu untuk memastikan arsip tetap tersedia, dapat diakses, dan terjamin keamanannya. Nah, kalau kita mau tarik kesimpulan secara umum, pengertian kearsipan digital ini merupakan proses pengelolaan arsip menggunakan teknologi informasi yang meliputi pembuatan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip dalam bentuk digital.
Sedang tujuannya ini dilakukan untuk mempermudah akses, menjaga keandalan, dan mengelola arsip secara efisien dan juga aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok 5 yang lainnya. Selanjutnya ada dasar perundang-undangan dari arsip digital. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan juga komunikasi itu memberikan pengaruh yang lumayan besar dalam kegiatan organisasi khususnya pada bidang arsip. Nah, di Indonesia ini perlunya pengelolaan arsip berbasis teknologi merujuk pada beberapa perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang perundang-undangan tersebut menjadi landasan dalam pengelolaan arsip elektronik. Yang pertama ada dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government yang mengatakan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menciptakan kemampuan mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan juga pelayanan publik. Yang kedua, perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat 3 yang mengatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 40 Ayat 1 mengatakan bahwa pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada alat kearsipan digital. Alat kearsipan digital. Alat kearsipan digital ini yang bisa berupa seperti komputer, print scanner, media penyimpanan, dan masih banyak yang lain. Nah, kemudian alat kearsipan digital ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada perangkat lunak. Perangkat lunak dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada DMS. Nah, DMS ini tuh sistem manajemen dokumen. Ini adalah jantung dari kearsipan digital. Nah, DMS ini memungkinkan kita untuk mengunggah, menyimpan, dan mengatur berbagai dokumen secara terpusat. Mungkin contohnya seperti SharePoint, Google Drive, dan Dropbox. Oke, yang kedua ada software arsip. Nah, software arsip ini adalah aplikasi khusus yang dirancang untuk mengelola arsip secara lebih detail, seperti melacak versi dokumen, mengatur izin akses, dan melakukan penjadwalan pembuangan arsip. Yang ketiga ada cloud storage. Cloud storage ini layanan penyimpanan berbasis cloud seperti Google Drive, Dropbox, atau layanan serupa dari penyedia cloud lainnya. Nah, ini juga memungkinkan akses ke dokumen dari mana saja dengan koneksi internet. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada perangkat keras, dibagi juga menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada komputer, baik desktop maupun laptop digunakan untuk mengakses dan mengelola sistem kearsipan digital. Nah, jadi sistem ini itu memanfaatkan teknologi digital dan perangkat komputer untuk mengelola kearsipan secara efisien, efektif, dan aman. Yang kedua ada server, yang dimana berfungsi untuk menyimpan arsip digital dan menyediakan tempat penyimpanan terpusat sehingga keamanan informasi arsip lebih terjamin. Nah, server ini juga memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara real time tanpa harus menyimpannya di perangkat clean. Yang terakhir, ketiga ada perangkat penyimpanan atau media penyimpanan. Di sini tuh berupa compact disk atau CD, digital versatile disk atau DVD, kemudian Blu-ray, hard drive, RAM, solid state drive atau SSD, kemudian ada USB flash drive, memory card, dan
atau bahkan tape drive yang dapat digunakan untuk menyimpan data cadangan. Oke, boleh di next. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok 5 lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Husnul. Izin lanjutkan. Selanjutnya ada proses kearsipan digital. Nah, proses pengarsipan digital itu melibatkan serangkaian langkah rencana untuk mengelola dokumen dalam bentuk digital dengan cara yang lebih efisien, aman, dan terorganisir. Nah, dalam pengarsipan digital, dokumen yang awalnya bentuk fisik bisa diubah menjadi format digital yang nantinya dapat diakses dan digunakan secara digital. Boleh next. Nah, ini ada salah satu contoh proses kearsipan digital. Yang pertama itu pengujian dokumen. Nah, langkah pertama itu mengenali dokumen yang akan disimpan dalam arsip. Yang pertama itu menentukan tipe dokumen yang mulai untuk diarsipkan, baik dari segi administratif, sejarah, maupun informasi. Nah, selanjutnya mengklasifikasikan dokumen berdasarkan tingkat urgensi, durasi penyimpanan, dan kategori dokumen. Nah, selanjutnya ada digitalisasi dokumen. Nah, proses digitalisasi bertujuan untuk mengubah dokumen yang bentuk fisik menjadi format digital. Nah, yang pertama itu bisa melakukan dan itu biasanya dilakukan dengan aplikasi pemindaian ya. Terus setelah pemindaian, kita itu dapat mengkonversi format pemindaiannya. Nah, dokumennya itu dapat diubah seperti PDF, JPG, atau TF dan memastikan kualitas dan keamanan akses. Boleh ke belakang lagi. Nah, setelah itu sebelum kita ngonversi itu kita juga bisa ngubah dulu hasil scannernya tadi dengan pencerahan, meningkatkan kualitas, dan penghapusan dari hasil pemindaian. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada pemberian metadata. Nah, metadata ini mencakup data-data seperti nama dokumen, tanggal pembuatan atau pembaruan terakhir, penulis atau pihak yang bertanggung jawab. Lalu ada kategori atau kata kunci yang membutuhkan pencarian dokumen. Selanjutnya ada penyimpanan dokumen digital. Nah, penyimpanan itu dapat dengan cara server internal organisasi atau perusahaan, lalu sistem penyimpanan berbasis cloud seperti drive, dan penyimpanan bersifat eksternal seperti hard drive atau SSD. Selanjutnya ada keamanan dan perlindungan arsip. Nah, setelah kita mengarsipkan dokumen secara digital, jangan lupa juga untuk memperhatikan keamanannya gitu. Caranya bisa menerapkan kontrol akses yang membatasi hak akses dokumen tersebut. Jadi cuma pihak-pihak tertentu aja yang bisa buka akses dokumen. Terus jangan lupa juga melakukan pencadangan atau backup data secara rutin sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kehilangan data. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, terima kasih teman-teman penjelasannya. Selanjutnya adalah kelebihan dari kearsipan digital, yang dimana pertama itu adalah efisiensi ruang dan juga biaya. Kearsipan digital ini tuh mampu menghemat ruang fisik yang biasanya diperlukan untuk menyimpan dokumen fisik. Misalnya kan kalau misalkan arsip manual itu kita butuh kayak lemari, rak, ataupun ruang penyimpanan khusus yang bisa aja itu memakan tempat gitu, sebuah kantor ataupun instansi. Nah, tapi kalau misalkan pakai pengarsipan digital, itu tuh bisa berbasis perangkat elektronik, yaitu bisa berupa hard drive, server, penyimpanan berbasis cloud, ataupun flash disk dan lain-lainnya. Nah, juga dari sisi biaya, kearsipan digital ini tuh mampu mengurangi pengeluaran seperti kertas, tinta, ataupun alat tulis dan kebutuhan fisik yang lainnya. Nah, kearsipan digital itu mampu menghemat pemeliharaan uang penyimpanan fisik. Juga kalau misalkan pakai arsip manual itu pasti ada aja gitu yang harus ini misalkan kayak suhunya ataupun dari
perlindungan kerusakan. Itu tuh pasti butuh biaya yang lumayan gitu. Nah, selanjutnya itu ada kerentanan terhadap, maaf itu salah nulis. Yang kedua itu aksesibilitas ya, yang lebih cepat dan mudah. Nah, jadi kenapa aksesibilitasnya itu lebih cepat? Karena yang pertama itu kelebihan dari acuan digitalnya itu dapat mengakses dokumen itu dengan mudah. Misalkan dengan bantuan teknologi ini, dokumen itu dapat ditemukan dengan cepat gitu. Misalkan melalui pencarian kata kunci ataupun dari kategori dan juga dari metadata. Nah, berbeda juga dengan arsip manual, yang dimana arsip manual itu kan pasti membutuhkan waktu yang lama tuh untuk mencari dokumennya. Terus habis itu, uh, arsip digital ini tuh mampu diakses kapan saja dan di mana saja selama kita punya akses internet. Nah, pasti itu lebih membantu kita dalam pencarian dokumen baik saat kita bekerja ataupun sedang di rumah ataupun sedang di lokasi yang lain gitu. Jadi kita nggak harus kayak datang ke tempatnya gitu ke tempat pengarsipannya, tapi kita bisa akses dari rumah ataupun dari mana saja. Habis itu ada keamanan yang lebih baik, yang dimana keamanan yang lebih baik ini tuh maksudnya tuh meningkat akses digital ini tuh menawarkan tingkat keamanan yang lebih baik. Misalkan dari sistem digital ini tuh kita mampu mengatur kata sandi ataupun kita bisa mengatur akses yang dimana hanya pihak-pihak berwenang saja yang mampu mengakses dokumen tertentu. Nah, untuk resiko kehilangan itu bisa, misalkan kalau misalkan dari arsip manual itu kan bisa aja nih, kalau misalkan kebakaran, ataupun banjir, ataupun ada serangan hama kayak rayap gitu kan bisa aja dokumennya tuh rusak ataupun hilang. Nah, di sini tuh dari arsip digitalnya tuh bisa nih dibuat salinan cadangan ataupun backup. Nah, hal tersebut itu bisa mencegah untuk mencegah kerusakan ataupun supaya keamanan lebih baik. Juga dari arsip digital itu bisa melakukan pelacakan aktivitas pengguna, yang dimana kita tuh bisa tuh melacak siapa aja yang udah pakai arsip digital tersebut. Nah, gunanya itu untuk mencegah penyalahgunaan dan juga manipulasian dokumen. Dari next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya ada kekurangan dari kearsipan digital. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi. Jadi kearsipan digital ini sangat tergantung pada teknologi termasuk pada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Jika terjadi gangguan pada sistem jaringan seperti pemadaman listrik, kerusakan server, atau masalah jaringan, akses ke arsip digital itu bisa terhambat atau terganggu. Nah, ketergantungan ini juga berarti bahwa organisasi atau perusahaan harus terus memperbarui dan memelihara infrastruktur teknologi mereka untuk memastikan bahwa sistem kearsipan itu tuh tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua, ada kerentanan terhadap kerusakan data. Arsip digital itu sangat rentan terhadap kerusakan data karena bisa kena faktor-faktor lainnya seperti virus, malware, atau kerusakan perangkat keras yang dapat menyebabkan hilangnya data yang penting. Misalnya jika hard drive yang menyimpan arsip digital mengalami kerusakan fisik, itu data yang tersimpan bisa hilang selamanya. Selain itu, kesalahan manusia seperti penghapusan file yang tidak sengaja juga dapat menyebabkan hilangnya informasi ataupun bahkan file yang hilang. Yang ketiga ada kesulitan dalam pemeliharaan dan backup. Pemeliharaan pada arsip digital ini memerlukan perhatian khusus karena tanpa pemeliharaan yang tepat, risiko kehilangan data itu bisa meningkat lebih tinggi lagi. Proses backup yang tidak teratur atau tidak memadai dapat menyebabkan kehilangan data yang tidak dapat dipulihkan. Selain itu, organisasi harus memiliki kebijakan yang lebih jelas mengenai frekuensi backup dan prosedur pemilihan data. Yang terakhir ada masalah keamanan. Keamanan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam kearsipan digital. Arsip digital rentan terhadap ancaman cyber seperti peretasan, pencurian data, dan serangan lainnya. Jika data sensitif jatuh ke tangan yang salah, ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan juga konsekuensi hukum. Nah, karena itu, organisasi atau perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk enkripsi data, penggunaan firewall, dan pelatihan karyawan tentang praktik keamanan yang baik. Slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain.
Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari achievement digital adalah inovasi dalam pengelolaan arsip yang memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi ruang, biaya, dan stabilitas dokumen. Proses ini mencakup identifikasi, digitalisasi, pemberian mekanisme penyimpanan dan penerapan keamanan yang meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen. Namun, tantangan seperti dengan penguasaan ini, risiko serangan cyber dan masalah legalitas harus diatasi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan sangat penting, terutama di sektor pendidikan dan pemerintahan yang memiliki kebutuhan arsip besar. Boleh di next? Oke, yang terakhir itu ada saran. Yang pertama ini peningkatan infrastruktur dan teknologi. Pemerintah dan organisasi perlu menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai seperti server yang andal, perangkat keras berkualitas, dan perangkat lunak pengelolaan arsip yang aman dan efisien. Lalu yang kedua ini ada peningkatan literasi digital. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip, terutama pegawai dan staf administrasi, perlu diberikan pelatihan mengenai teknologi kearsipan digital, termasuk cara menggunakan perangkat lunak dan langkah-langkah pengamanan data. Lalu yang ketiga ini meningkatkan keamanan sistem. Untuk mengatasi resiko serangan cyber dan kebocoran data, sistem kearsipan digital perlu dilengkapi dengan fitur keamanan canggih seperti enkripsi data, autentifikasi dua faktor, dan backup rutin. Lalu yang terakhir, pengembangan regulasi dan kebijakan. Diperlukan regulasi yang jelas terkait legalitas dokumen digital, termasuk standar keamanan dan autentifikasi untuk mendukung validitas dan keabsahan dokumen digital di ranah hukum. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang telah kami paparkan terkait kearsipan digital. Untuk daftar pustakanya boleh teman-teman cek di makalah kita yang drive-nya juga udah sering di-share sama Ida di grup kelas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand ya. Terima kasih. Baik, di sini ada Jenisa yang raise hand duluan. Boleh Jenisa diutarakan pertanyaannya. Terima kasih kepada kelompok penyaji atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, jika kita melihat deretan kasus kebocoran data besar-besaran yang terjadi di Indonesia, apakah ini murni kayak masalah teknologi seperti yang telah kelompok kalian bilang, kayak kekurangan dari kearsipan digital ini kayak ketergantungan terhadap teknologi, atau lebih kepada masalah budaya keamanan informasi di organisasi atau perusahaan itu sendiri? Terus juga menurut kalian, apa strategi konkret yang bisa dilakukan untuk membuat sistem penyimpanan arsip digital perusahaan tersebut lebih aman dari ancaman pembobolan data gitu? Baik, terima kasih banyak Denia atas pertanyaannya. Nanti kelompok kami izin diskusi terlebih dahulu. Boleh lanjut ke Ida di sini. Boleh Ida diutarakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, seperti yang udah dijelaskan sama kelompok kalian tadi mengenai alat arsip digital. Nah, dari alat yang biasa dipakai dalam arsip digital itu kira-kira alat apa yang paling sering dipakai oleh perusahaan dan mengapa alat tersebut itu lebih unggul dibanding alat-alat lain yang kalian sebutkan tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ida atas pertanyaannya. Di sini boleh lanjut ke Nara. Kepada Nara dipersilakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya mau apresiasi dulu sebesar-besarnya atas kelompok penyaji, materinya udah keren banget. Mau tanya, kearsipan digital itu kan udah nggak pakai kertas ya, semuanya dipakein, semuanya tuh pakai teknologi gitu. Nah, menurut kalian sendiri tuh, apakah kearsipan digital itu benar-benar lebih ramah lingkungan dibandingkan sama arsip arsip fisik gitu? Karena kan udah nggak pakai kertas ya. Terus juga
apa sih namanya, nggak perlu ada limbah gitu kan. Terus gimana kita menghitung dampaknya terhadap jejak karbon dari si server dan juga perangkat digital. Kira-kira pertanyaannya jelas gak ya? Jelas, Nara. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dari kelompok kami izin berdiskusi dulu terkait jawabannya. Mungkin kelompok sebelumnya, jika ingin menjawab pertanyaan yang teman-teman udah tanyain sebelumnya, boleh dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak untuk presentasinya. Boleh kelompok sebelumnya untuk menjawab pertanyaan teman-teman? Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkia. Tadi kan pertanyaannya Rizkia tuh mengenai ini ya, gimana kalau device-nya tuh nggak memadai untuk menyimpan file-filenya, terus apakah kalau nggak memadai harus balik lagi dengan penyimpanan secara manual. Di sini tadi saya sudah buat jawaban. Jadi misalkan device-nya tidak kompatibel dengan perangkat lunak versi terbaru. Pertama-tama tuh kita harus memastikan dulu nih, apakah device-nya tuh masih bisa ditingkatkan, seperti menambah RAM atau kapasitas penyimpanannya. Nah, kalau di upgrade nggak memungkinkan, kita juga masih bisa menggunakannya selama masih mendukung kebutuhan dan aman tentunya. Namun, jangan lupa kalau mau pakai cara itu, kita harus selalu nge-backup secara rutin. Misalnya, eh, kita pindahin lagi ke hard disk eksternal untuk ngejaga-jaga data dari resiko kehilangan file tersebut. Lalu, alternatif lainnya juga bisa memanfaatkan layanan cloud storage seperti kan ada tuh sekarang Google Drive dan sejenisnya. Dengan kita pakai layanan ini, arsip kita juga bisa tetap diakses di perangkat lain yang kompatibel tanpa harus kita bergantung pada perangkat kita yang kurang memadai itu. Nah, selain itu bisa juga kita mengkonversi dokumennya ke format universal yang bisa dibuka pakai file apa aja kayak PDF atau sejenisnya. Nah, ini termasuk langkah yang bijak agar tetap bisa dibuka dengan aplikasi yang lebih ringan. Namun jika kendalanya nggak dapat diatasi lagi, itu sangat disarankan kita bisa menggunakan kombinasi penyimpanan manual dan digital. Misalkan kayak dokumen penting seperti sertifikat dan surat-surat penting yang kita punya tuh, itu bisa kita cetak filenya, terus kita simpan fisiknya, tetapi tetap buat salinan digitalnya sebagai cadangan. Nah, dengan cara ini kita juga bisa ngejaga keamanan arsip tanpa bergantung sepenuhnya pada perangkat atau teknologi tertentu. Itu jawaban dari saya. Kira-kira Rizkia atau Ibu mungkin ada tambahan? Mungkin Mas Sinyo ada tambahan, Mas? Tadi pertanyaannya apa ya, Bu? Ya? Izin mohon maaf tadi sempat keganggu karena ada kerjaan sebentar di Edura. Jadi boleh diulang pertanyaannya, Bu? Izin jawab, Bang. Tadi pertanyaan itu, terkadang kan komputer kita tidak kompatibel dengan versi terbaru tersebut. Nah, itu bagaimana? Apakah kita harus balik lagi dengan penyimpanan secara manual saja? Seperti itu, Bang. Oh, pada dasarnya eh, sebelum kita beralih ke karsipan digital, yang perlu kita lakukan adalah kita merencanakan dulu. Kita merencanakan, kemudian kita rancang. Setelah kita rancang, kita baru eksekusi. Rencana dan rancang di sini adalah kita juga harus tahu nih perkembangan teknologi yang ada itu seperti apa. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan sama Ihsan sudah bagus. Di mana kita harus melihat juga nih kapasitas dari perangkat
keras kita tuh ya macam laptop, komputer, kemudian hardware-hardware yang ada lah. Kalaupun memang itu sudah tidak kompatibel ya mau nggak mau kita harus ganti. Semisal dananya memang sudah tidak ada atau mungkin tidak ada dananya kurang, ya mau nggak mau kita balik ke konvensional. Tapi kalau kita balik ke konvensional kan kita agak ketertinggalan ya jadinya ya. Kalau pengalaman yang pernah saya buat adalah kita menggunakan jasa penyimpanan. Dulu saya pernah waktu magang di finance juga di FIF, itu kan FIF tiap hari pasti ada data dari konsumen. Karena bergerak di finance pasti, apalagi saya tinggal di daerah Bekasi, yang notabene kabupaten sama kota itu berdekatan, jadi konsumennya itu juga pasti ada yang dari kota, ada yang dari kabupaten ya. Wah itu tiap hari selalu ada banyak data yang masuk dan kalau pakai perangkat yang ada di sana itu memang nggak cukup menyimpan data tersebut. Ya mau nggak mau akhirnya kita menggunakan jasa orang lain atau mungkin pihak ketiga. Itu mungkin ya Bu Ida tambahan dari saya. Sedangkan kalau yang dijawab sama Isan itu sudah sangat baik. Cuma kalau untuk balik lagi ke konvensional, ya kita nyambung nih sama yang namanya jadwal retensi arsip. Seperti itu teman-teman dan juga Bu Ida. Makasih ya Isan. Baik, terima Baik, kasih banyak Mas Inyo dan Mas Ihsan atas jawabannya. Boleh selanjutnya dijawab. Pertanyaannya siapa tadi? Bentar. Kurang Mutia sama Ini, Nia ya? iya nih ya Bu. Oke, silahkan kakak. Saya izin jawab pertanyaan dari Nia. Pertanyaan itu kan di dalam perawatan arsip ada yang namanya inspeksi kondisi arsip. Nah itu tuh gimana sih prosesnya dan juga seberapa sering inspeksi tersebut dilakukan? Jadi menurut kelompok kami, inspeksi kondisi arsip itu kan merupakan bagian yang penting ya dalam perawatan yang dimana untuk menjaga arsip tetap terpelihara dan juga mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Nah, biasanya tahapan itu kurang lebih ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya persiapan inspeksi. Yang dimana yang pertama itu kita bisa kenali jenis arsip, misalkan arsipnya itu berbentuk kertas, foto, ataupun digital. Lalu kedua itu kita juga siapkan alat bantu seperti kayak misalkan kita menggunakan sarung tangan dan juga alat-alat lain seperti kaca pembesar, lampu UV, terus juga ada alat pengukur kelembapan. Lalu kita juga bisa susun daftar pemeriksaan. Biasanya kita bikin panduan untuk memastikan yang dimana seluruh aspek penting bisa diperiksa gitu seperti kondisi fisik, isinya dan juga tempat penyimpanannya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya langkah pemeriksaan. Kalau dalam kondisi di langkah pemeriksaan ini kan ada dua, ada yang pertama itu ada kondisi fisik, yang dimana kalau misalkan untuk kertas, kita bisa periksa nodanya, apakah ada noda, ada lubang, ada robekan, ada jamur, dan sebagainya. Dan juga kalau misalkan untuk arsip digital, kita bisa cek media penyimpanannya, apakah masih berfungsi dengan baik, terus juga apakah ada data yang korup atau hilang, dan sebagainya. Lalu kalau untuk foto, pastikan kita nggak ada pecah gitu fotonya atau nggak ada retakan atau perubahan warna dan sebagainya. Lalu kalau misalkan dalam berbentuk kondisi lingkungan, kita bisa pantau suhunya atau kelembapannya. Terus juga kita bisa periksa apakah terdapat debu, ada kelembapan yang berlebih dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu kita bisa pencatatan kondisi arsip, yang dimana kita bisa mendokumentasikan setiap kerusakan yang kita temukan. Kita bisa yang kita dokumentasikan tuh kita bisa mencakup lokasinya, terus juga tingkat keparahan kerusakannya dan sebagainya. Lalu kita ambil foto untuk mendukung catatan tersebut. Lalu setelah difoto kita juga bisa simpan hasil inspeksinya sebagai data untuk memantau perubahan di masa depan. Lalu yang keempat tuh kita bisa tindak lanjuti yang dimana apabila ada arsip dengan kerusakan yang serius harus segera ditangani seperti diperbaiki atau direstorasi. Lalu lingkungan penyimpanan juga perlu disesuaikan jika ditemukan kondisi yang kurang ideal gitu, misalkan kelembapannya itu terlalu tinggi dan sebagainya. Lalu kita juga bisa konsultasikan dengan dengan ahli konservasi yang dimana jika itu diperlukan tindakan khusus. Lalu untuk jadwal inspeksi arsip
itu berbeda-beda ya tergantung dengan jenis arsipnya. Misalkan arsip itu sering digunakan berarti kita bisa jadwalkan itu setiap 6 bulan. Lalu apabila itu arsipnya jarang diakses mungkin bisa setahun sekali. Lalu apabila arsip itu sangat berharga gitu atau rentan rusak, kita bisa cek itu setiap 3 sampai 6 bulan, terutama jika disimpan di lingkungan dengan risiko yang tinggi. Lalu jika terjadi kejadian sesuatu gitu, setelah terjadi kejadian sesuatu, kita bisa inspeksi tambahan gitu kan, yang dimana kita bisa lakukan setelah insiden terjadi seperti banjir, kebakaran dan sebagainya. Jadi dengan inspeksi yang teratur dan juga yang sistematis, kondisi arsip bisa tetap terjaga dan juga tindakan pencegahan kerusakan bisa dilakukan lebih dini gitu. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Apakah udah terjawab nih ya? Dan mungkin dari Ibu atau Bang Sinyo ada tambahan? Kalau Kalau dari dari saya saya cukup. sama Bu, saya juga cukup. Udah lengkap banget Mas jawabannya. Iya, udah. Itu sumbernya dari sebelah mana tuh, Fatin? Dari Google sih Pak, jawabannya. Ada Gak tambahan apa-apa, dari Google ya. gak apa-apa, bagus ya. Sumber dari Google memang bisa dipercaya untuk masalah kearsipan seperti ini. Cuma saran saya, nanti pas kalian KKL, kalian mungkin akan diajak ke arsip nasional, arsip daerah di Kota Bandung ya. Setahu saya sih 2 tahun apa dari saya kuliah malah. Dari saya kuliah tuh kita selalu berkunjung ke arsip daerah di Kota Bandung. Dan memang benar yang dibilang oleh Fatin bahwa setiap instansi itu punya jadwalnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa memukul rata, tapi untuk masalah dari seberapa pentingnya si arsip, apa yang disampaikan oleh Fatin itu sudah sangat benar. Itu, silakan. Oke, baik. Kurang pertanyaan Mutia ya? Iya, Bu. Saya izin menjawab ya, Bu. Oke, silahkan. Oke, izin menjawab pertanyaan Mutia tadi itu terkait kalau misalkan di daerah perusahaannya itu tuh misalkan kayak terkena banjir. Nah, cuma perusahaan tersebut tuh ada dokumen rahasia, cuma dokumennya itu tuh cuma dalam bentuk fisik, nggak ada digitalnya. Nah, kalau dokumen rahasia itu kan nggak boleh dibuka banyak orang. Nah, gimana caranya meresortasi dan juga merawat dokumen yang rahasia tersebut kalau lagi kayak terkena banjir, kayak cara nyelamatinnya gimana? Nah, yang pertama itu tuh mungkin di perusahaan itu kan biasanya ada orang kepercayaan ya, orang kayak tangan kanan atasannya. Nah, itu tuh bisa kayak dievakuasi dulu dokumennya, kayak cepet-cepet dievakuasi tapi dengan cara hati-hati. Jadi dokumen rahasianya itu tuh harus segera dipindahin ke tempat yang lebih aman, kayak ruangan mungkin yang lebih posisinya itu yang lebih tinggi atau yang terlindung dari udara. Nah, proses evakuasi ini tuh cuma boleh dilakuin sama pihak atau petugas yang emang dia memiliki akses izin atau yang berwenang. Dan petugas itu tuh emang udah tahu kayak standar keamanan untuk evakuasinya tuh kayak gimana kayak gitu. Nah, terus kalau udah dipindahin itu tuh arsip rahasianya itu tuh uh, lebih baik disimpan di ruangan yang kayak berangkas atau ruangan yang emang jarang orang tahu gitu. Jadi ruangan itu tuh emang benar-benar tertutup dan aman gitu. Atau kalau misalkan memungkinkan untuk menghindari resiko banjir lagi, itu tuh gunain wadah atau berangkas yang emang tahan air gitu. Dan pastikan ruangan penyimpanannya itu tuh bisa memiliki kontrol akses khusus si petugas yang berwenang itu aja. Nah, terus kalau emang dokumen fisiknya itu mengalami kerusakan, atau kayak misalkan dokumennya itu terkena air, nah resortasinya itu tuh harus dilakukan dengan teknik konversi yang hati-hati, kayak pengeringan atau perbaikan yang harus dilakukan eh, dengan meminimalkan resiko kehilangan atau kerusakan informasi lebih lanjut di dalam surat tersebut. Jadi perusahaan itu tuh biasanya punya kayak petugas-petugas yang emang dia punya izin akses buat ngurus berkas-berkas yang emang benar-benar penting atau sifatnya tuh rahasia tuh. Dan biasanya itu tuh ada kayak kontrak apa ya, kayak kontrak yang emang benar-benar dokumen ini tuh cuma petugas ini yang boleh ada izin kayak gitu. Apakah sudah terjawab? Ya, Sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak, Utami. sama-sama. Apakah ada tambahan dari Ibu Wida atau Bang Sino? Kalau saya cukup. Kalau Bang Sinyo gimana Bang?
izin menambahkan Ibu bahwa pertanyaannya emang benar banget ya, pengalaman mungkin beberapa arsip yang terkena banjir, kemudian rusak karena terbakar, apalagi kalau itu arsip vital. Mungkin teman-teman semua yang rumahnya di daerah banjir pasti pernah mengalami hal ini, mungkin seperti ijazahnya, kemudian nilai rapor, yang dimana itu kan butuh ya, butuh banget untuk mendaftar ke tingkat yang lebih lanjut. Ya, jadi memang begini, ketika sebuah perusahaan memiliki arsip yang bersifat vital dan sangat rahasia, tentunya yang disampaikan oleh Utami tadi benar ya, bahwa di perusahaan itu pasti ada sekelompok orang yang diperbolehkan untuk menyimpan arsip tersebut. Dan kemudian menurut pembelajaran yang pernah saya pelajari bahwa ketika kita sebelum menyimpan arsip kita harus memilahnya dulu. Kemudian menentukan mana arsip yang mungkin disimpan di tempat biasa yang seperti apa, kemudian disimpan yang benar-benar hanya orang tertentu yang boleh melihatnya. Setelah kita pilih, kita pisahkan. Kemudian hanya diberikan akses kepada orang-orang tertentu untuk arsip yang bersifat rahasia. Selain itu, kalau dari pertanyaannya, kejadiannya nih arsip udah rusak nih karena banjir. Ya, seperti itu ya, Mutia. Jadi ini arsip udah keburu rusak kena air banjir. Kita lihat dulu skala kerusakannya. Kalau memang hanya terkena air dan masih bisa dikeringkan, silahkan dikeringkan. Tapi pada dasarnya teman-teman, kalau kita punya arsip yang bentuknya kertas dan kena banjir, kita nggak boleh mengeringkannya menggunakan cahaya matahari. Loh kenapa Bang? Bukannya pakai cahaya matahari lebih cepat? Ya memang lebih cepat, tapi akan pudar dan kertasnya itu akan seperti terbakar. Lalu pakai apa Bang? Sebenarnya kalau untuk mengeringkan arsip, yang bagus adalah dikipas. Pakai kipas angin tuh. Mungkin teman-teman dulu kalau orang tuanya uangnya habis kecuci di dalam celana, pasti ngeringinnya nggak dijemur di luar. Ujung-ujungnya ditaruh di depan kipas atau ditempel di samping kulkas, kan panas ya. Nah, jadi memang nggak boleh tuh teman-teman kalau misalnya ngeringin berkasnya itu langsung terkena paparan sinar matahari. Itu nggak boleh juga. Kenapa? Karena dalam prinsip menyimpan arsip, ruangan arsip itu harus terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Nah, itu kalau skalanya hanya basah aja ya, dan mungkin masih bisa terbaca. Tapi kalau misalnya skalanya udah cukup parah, teman-teman harus merestorasinya atau memperbaikinya. Seperti contoh, kalau ternyata udah nggak ada data digitalnya, kita kan pasti silahkan teman-teman datang ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Biasanya mereka tuh punya tim khusus tuh untuk restorasi arsip bagaimana. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk kalau arsipnya itu rusak ketika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan ataupun instansi pemerintah. Nah, tapi kalau misalnya itu yang rusak adalah arsip pribadi, ya mau nggak mau kita harus mengurusnya ke unit-unit yang mengeluarkan arsip tersebut. Semisal akte kelahirannya rusak karena banjir atau kebakar, ya mau nggak mau kita datang ke kelurahan ataupun Disduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disduk Capil di kelurahan ataupun kecamatan setempat. Itu sih Bu yang jadi tambahan saya kalau misalnya arsip kita ini rusaknya udah parah atau misalnya terkena banjir. Terima kasih ya teman-teman semua. Baik, Mas Sinyo, terima kasih banyak atas tambahan jawabannya. Baik, terima kasih teman-teman udah kejawab semua ya tadi pertanyaannya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Terima kasih banyak untuk penyaji. Saya serahkan ke kelompok berikutnya. Silahkan. Kalau dari kelompok lima ini makanan kali ini saya akan membahas makanan dari jenis tadi jenis banyak. Jika kita melihat dari kebocoran data bersama yang terjadi di Indonesia, apakah ini murni masalah teknologi atau lebih kepada masalah budaya keamanan informasi di organisasi atau
perusahaan itu sendiri. Dan juga menurut kalian apa strategi konkret yang bisa dilakukan untuk membuat sistem seperti ini itu lebih aman dari ancaman kebocoran data? Nah, kalau menurut kelompok kami, proses kebocoran data caranya menjadi lebih efisien sebenarnya merupakan kombinasi dari masalah teknologi dan budaya keamanan informasi dan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dan bisa di satu sisi kita tidak bisa mengabaikan banyak organisasi yang menggunakan teknologi dan tidak memadai untuk melindungi misalnya perangkat lunak yang diperbarui atau sistem keamanan yang lemah bisa menjadi celah bagi kita untuk melakukan serangan. Namun di sisi lain juga masalah mereka juga sangat penting. Banyak karyawan yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya keamanan data dan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan tentang ancaman cyber. Kesadaran yang memadai teknologi yang paling canggih pun bisa menjadi tidak. Nah, lalu untuk membuat sistem penyimpanan arsip digital kita lebih aman dari ancaman kebobolan data, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Ada pelatihan tentang informasi dengan kesadaran karyawan mengenai ancaman phishing darinya. Lalu adalah kebijakan keuangan yang terbatas. Organisasi perlu memiliki kebijakan jelas dan diterapkan dengan baik. Lalu dengan melakukan audit keamanan secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kebijakan tersebut. Lalu yang ketiga, investasi dalam teknologi keamanan. Nah, perusahaan juga perlu investasi untuk teknologi keamanan karena dengan menggunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru dan sistem keamanan yang kuat dapat membantu melindungi data. Lalu yang keempat, pengawasan dan respon insiden. Membangun tim respon insiden yang siap menangani kebocoran data dengan juga sangat penting. Selain itu, sistem pemantauan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time bisa menjadi alternatif dalam mencegah kebocoran. Jadi dengan menggabungkan teknologi yang tepat dan membangun daya keamanan yang kuat, perusahaan atau organisasi bisa lebih baik dalam melindungi data dari ancaman kebocoran. Mungkin segitu aja dari saya. Apakah dari ini dan punya ada tambahan? Gimana untuk Mbak Jenisa? Ada kurang jelas atau cukup? Cukup. Terima kasih Bella. Oke, bisa dilanjut pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nara ya. Jadi Nara nanya apakah kearsipan digital benar-benar lebih ramah lingkungan dibandingkan arsip fisik. Terus bagaimana kita menghitung dampaknya terhadap jejak karbon dari server dan perangkat digital. Nah, kalau misalkan untuk apakah kearsipan digital itu lebih ramah lingkungan daripada arsip fisik, itu sebenarnya iya, karena kita itu mengurangi konsumsi kertas, yang dimana kalau misalkan menggunakan kertas manual, itu kan kita memakai kertas yang dimana konsumsi kertas kita juga banyak. Jadi kita itu dengan menggunakan arsip digital itu bisa meminimalisir limbah kertas. Terus juga untuk hemat ruang fisik, yang dimana kalau misalkan pakai arsip digital itu kan kita nggak memerlukan pendinginan untuk menjaga pendinginan atau kecahayaan ataupun infrastruktur lainnya yang mendukung terjaganya dari dokumen itu. Jadi itu tuh di ramah lingkungan aja. Terus ada juga efisiensi transportasi, dimana kalau misalkan kita lagi di luar nih, ataupun lagi di rumah, terus kita disuruh nyari arsip di arsip ini gitu. Kita mesti ke kantor gitu kan untuk nyari nyari arsipnya. Nah, itu tuh kalau misalkan kita pakai arsip digital itu kita nggak usah repot-repot ke kantor karena kalau misalkan kantor itu kan juga menghasilkan gas yang berbahaya juga kan yang bisa merusak lingkungan. Nah kita tuh bisa dari rumah aja kalau misalkan pakai arsip digital buat nyari ataupun menemukan dokumen yang diperlukan. Nah kalau misalkan untuk menghitung dampak jejak karbon dari server atau perangkat digital,
sebenarnya dari semua yang kita pakai, dari komputer, laptop, dan handphone lain-lain itu kita menghasilkan energi karbon. Itu kan misalkan untuk pengarsipan digitalnya itu eh, karbonnya itu bisa didapat dari energi server, yang dimana server itu kan pasti membutuhkan listrik ya. Minimal listrik itu sebagian besarnya masih berasal dari energi fosil yang pasti menghasilkan jejak karbon. Terus juga penggunaan perangkat. Kalau misalkan kita pakai smartphone, komputer, ataupun perangkat lain untuk mengakses arsip digital, itu pasti membutuhkan energi. Begitu juga dengan pembuatan ataupun penggunaan ataupun pembuangan perangkat elektronik itu juga kita pasti menghasilkan emisi karbon. Terus juga buat pendinginan data center. Di mana server itu kan menyimpan data. Terus kalau misalkan menyimpan data itu pasti butuh pendinginan data agar datanya itu tidak terlalu panas dan tidak ngehang gitu. Nah, jadi proses ini tuh juga memerlukan emisi karbon. Tapi kalau misalkan kita bisa sih sebenarnya untuk mengurangi jejak karbon itu dengan menggunakan energi yang lebih terbarukan ataupun dengan perangkat yang hemat energi dan mengelola datanya secara efisien sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya. Mungkin seperti itu yang dapat saya jawab. Bagaimana? Sarah, apakah sudah terjawab? Terjawab sekali, Luis. Terima kasih atas jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir dari Ida ya, Kakak. Iya, Ibu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ida. Jadi tadi pertanyaannya itu kira-kira alat apa yang sering digunakan oleh perusahaan dan mengapa alat tersebut lebih unggul dibandingkan alat-alat lainnya. Jadi alat yang lebih sering digunakan oleh perusahaan itu adalah sistem manajemen dokumen atau DMS. Nah, kenapa alat itu lebih unggul atau lebih sering digunakan? Karena yang pertama ada customisasi atau customisasi. Jadi DMS ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan, baik dalam hal fitur maupun integrasi dengan sistem yang sudah ada. Kemudian kedua, keamanannya. Nah, DMS ini biasanya menawarkan fitur keamanan yang lebih canggih seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan audit trail. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. DMS memungkinkan tim bekerja sama secara efektif pada dokumen, melacak perubahan, dan memberikan komentar. Terakhir yang keempat, integrasi. DMS dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi bisnis lainnya seperti ERP, CRM, dan aplikasi produktivitas. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah dari Bu Wida dan Bang Sinyo ingin menambahkan? Kalau dari Bang Sinyo gimana, Bang? Ada yang ditambahin nggak, Bang? Saya cukup Bu sepertinya. Nggak ada yang mau saya tambahin. Nanti aja Bu kalau nambahin. Soalnya di sini lagi ramai nih Bu. Mohon maaf Bu. Oke, karena saya nggak expert di bagian ini, jadi mohon maaf ya teman-teman, saya belum bisa memberikan tambahan kayak gitu. Saya tutup ya Mas Sinyo presentasi dan perkuliahan untuk hari ini. Boleh Bu. Disilahkan Bu. Baik, baik teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya dari jam 1 sampai jam setengah 5 lebih ini. Semoga apa yang teman-teman paparkan tadi bisa memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih Bang Sinyo atas kehadirannya. Tadi saya tak melihat Pak Maulana, sekarang masih ada nggak Pak Maulana ya? Mungkin Pak Maulananya eh, ada kegiatan lain. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Bang Sinyo.